الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi orang yang beriman. Allah memilih kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, selamat sejahtera. Nikmat-nikmat agung yang kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua nikmat ini selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengannya. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, mengerjakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan menegakkan hukum-hukumnya. Hanya dengan takwa yang benar inilah kita akan mendapatkan bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran penuh dengan nasihat untuk kita semuanya. Di antaranya di dalam Al-Quran ada satu surat yang bernama surat At-Takatsur, surat yang nomor ke-102. Di dalam surat itu penuh dengan nasihat yang perlu kita renungkan agar supaya kita tidak salah jalan, agar supaya kita selamat fid dunya wal akhirah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Para ahli tafsir mengatakan syagalakum an ta'atillahi at-tafakhuru bikathratil amwal wal aulad wastamarra istighalukum bidzalik ila an sirtum ilal maqabir wadufintum fiha. Telah membuat kamu sibuk
telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbangga-bangga dengan anak dan dengan harta. Terus kelalaian itu sampai kalian masuk kuburan dan dikubur di dalam kuburan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, sampai kapan kita akan lalai? Apakah kita akan menunggu seperti ayat ini, sudah mati baru sadar? Padahal sadar setelah mati tidak ada artinya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika membawakan ayat ini, beliau menukil riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari salafun salih rahmatullahi alaihim ajma'in. Di antaranya beliau bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Muslim dan yang lain-lain. Beliau bersabda, "Alhaakumut takatsur, yaqulu ibnu Adam mali mali, wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait, aw labista fa ablait, aw tasaddaqta fa amdait." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, beliau mengatakan, manusia membangga-banggakan hartanya, hartaku dan hartaku. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu itu adalah yang kamu makan kemudian habis, yang kamu pakai kemudian rusak, dan yang kamu sedekahkan, kamu keluarkan di jalan Allah, itulah yang benar-benar milikmu. Di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali, wa innama lahu min malihi thalath, ma akala fa afna, aw labisa fa abla, aw tasaddaqa faqatana, wa ma siwa dzalik fadzahibun wa tarikuhu linnas. Manusia membangga-banggakan hartanya, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan kepada manusia itu, hartamu ada 3. Yang pertama, yang kamu pakai rusak. Yang kedua, yang kamu makan habis. Yang ketiga, yang kamu sedekahkan, keluarkan di jalan Allah. Maka itulah yang benar-benar milikmu. Selain daripada yang 3 itu, maka sia-sia, habis, musnah, hilang, dan menjadi warisan untuk ahli waris yang ditinggalkan. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan riwayatnya, termasuk juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Ketika seorang mati, itu diikuti oleh 3 hal, tapi yang 2 kembali dan yang 1 masih tetap bersama dia. Ketika orang mati, diikuti oleh keluarganya, diikuti oleh hartanya, dan diikuti oleh amal perbuatannya. Hartanya pulang, keluarganya pulang, yang tetap bersama dia adalah amalnya, amal yang baik atau yang buruk. Kalau amalnya baik, dia bahagia. Kalau amalnya buruk, maka dia akan sengsara. Demikian pula di dalam As-Sahihain Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu ithnain wa yabqa ma'ahu ithnan, al-hirsu wal amal. Manusia semakin tua, usia kita bertambah, tambah tua, 40, 50, 60, 70, 80, usianya tambah tua, tapi masih ada 2 hal yang terus menyertai dia, al-hirsu wal amalu, sifat tamak dan angan-angan panjang. Inilah yang menjadikan kadang manusia lupa daratan. Usianya tambah tua,
tapi ternyata ketamakannya semakin bertambah dan angan-angan panjang, pikirannya hanya materi duniawi, padahal mohon maaf sudah bau tanah, sebentar lagi bakal dikubur di kuburan. Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullahu taala menyebutkan tentang biografi Al-Ahnaf bin Qais yang dikenal dengan nama Ad-Dhahhak rahmatullah alaih. Beliau ketika itu melihat satu orang, di tangannya ada dirham, ada uang, ada harta di tangannya. Lalu orang itu ditanya, liman hadad dirham, uang itu milik siapa? Orang itu menjawab, li, ini milikku. Lalu dikatakan oleh Ad-Dhahhak, innama huwa laka idza anfaqtahu fi khair aw ibtigha'a syukr. Harta yang di tanganmu itu menjadi milikmu kalau kamu keluarkan untuk kebaikan dan kamu benar-benar niat mendapatkan ridha Allah, itu baru milikmu. Kemudian Al-Ahnaf mengatakan, anta lil mali idza amsaktahu fa in anfaqtahu fal malu lak. Kamu miliknya harta, selama harta kamu simpan. Jadi kita ini miliknya harta kalau harta kita simpan. Kita diperbudak harta kalau harta kita simpan. Tapi harta itu menjadi milikmu kalau kamu telah mengeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini adalah waqi', ini adalah realita, fakta, nyata. Karena sibuk dengan harta, sibuk dengan anak, materi, duniawi, kita lalai. Kita tidak mau taat kepada Allah. Sudah umurnya sampai 70 tahun, 80 tahun sekalipun diingatkan, sudah pensiun untuk ibadah kepada Allah. Alasannya macam-macam. Intinya adalah mengumpulkan materi duniawi. Kalau alasannya memberi nafkah anak istri, itu kebanyakan. Di rekeningnya udah miliaran, bahkan triliunan. Kalau ingin harta di bawah mati, keluarkan di jalan Allah. Membangun masjid, membangun ma'had, membangun madrasah, bantu fakir miskin, peduli, sosial. Itulah harta yang benar-benar milik kita. Yang masih ada di rekening kita, itu dihisab oleh Allah. Halaluhu hisab, wa haramuhu azab. Yang halal dihisab, apalagi yang haram diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qurtubi rahmatullah alaih di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan tentang ini, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita lalai sampai mati baru sadar. Kata beliau, qala al-ulama yanbaghi liman arada ilaja qalbih wa inqiyadahu bisalasilil qahri ila ta'ati rabbih. Sepatutnya orang yang dia itu ingin mengobati hatinya, hati yang telah rusak, hati yang penuh dengan cinta dunia. Bagaimana cara mengobatinya? Bagaimana cara kita menundukkan hati, kita rantai supaya hati mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Beliau menyebutkan ada 3 resepnya. Resepnya ada 3 mengobati hati supaya tidak hubbud dunia. Yang pertama-tama adalah an yukthira min dzikri hadimil ladzat wa mufarriqil jama'at wa mutimil banin wal banat. Yang banyak ingat mati. Ingat mati yang menghancurkan semua kenikmatan, yang memecah belah semua kelompok dan menjadikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim, istri menjadi janda, bapak dan ibu kehilangan. Ingat mati. Kita mau tidak mau mati, cepat atau lambat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Kalau sudah mati, sandiwaranya selesai. Ini sandiwara. Dunia ini sandiwara semuanya. Kulluh masrahiyah. Sudah mati, sandiwaranya selesai. Kita berada di alam nyata. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin
syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun tampak baik, keburukan sekecil apapun tampak buruk. Di dunia kita bisa membohongi orang, menipu orang, ngakali orang, apapun bisa kita lakukan. Kalau sudah mati, selesai. Sandiwaranya selesai, kita berada di alam nyata. Kita ingat mati, kita perlu ingat mati. Ini yang nomor 1 resepnya. Yang nomor 2 adalah wa yuwadhiba ala musyahadatil muhtadirin, yang sering menyaksikan orang sakaratul maut. Yang sering menyaksikan orang sakaratul maut. Ini mungkin momen-momen yang jarang kita dapatkan. Tapi kalau bisa jangan sia-siakan. Orang ketika sakaratul maut kita saksikan bagaimana dia ketika sakaratul maut. Lalu kemudian kita sadar, saya nanti juga bakal sakaratul maut seperti dia, sama dengan dia sakaratul maut. Ada orang sakaratnya mudah, ada orang sakaratnya itu sulit, sampai ada orang mati itu lidahnya menjulur karena betapa sulitnya ketika sakaratul maut. Ada orang ketika sakarat terpental-pental. Ya, orang non muslim kebanyakan kalau sekarat terpental-pental. Sampai keluarganya takut, pintunya ditutup, tahu-tahu dia bawah kolong, dia sudah mati. Sakaratul maut. Kita menyaksikan orang sekarat. Kalau sekarang dia sekarat, nanti saya sekarat. Kemudian yang nomor 3 adalah wa yazura quburi amwatil muslimin. Ziarah kuburan orang Islam, ziarah kubur. Kita datang ke kuburan. Kita datang dengan adab-adab ketika di kuburan. Di antara adabnya adalah kita niat karena Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati, ingat akhirat supaya air mata bisa berlinang, supaya kita zuhud terhadap dunia. Kita berikan salam kepada mereka, kita mendoakan mereka, kita beradab ketika di kuburan. Sambil kita sadar kalau hari ini mereka di kuburan, nanti giliran saya di kuburan. Subhanallah. Itulah rumah kita yang pasti. Keluarga kita tinggal, rumah yang mewah kita tinggal semuanya, dan kita berada di kuburan. 3 resep. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita amalkan 3 resep ini sebelum terlambat. Yang pertama-tama, yang sering ingat mati. Yang kedua, usahakan menyaksikan orang sakaratul maut. Kemudian yang ketiga, kita ziarah kubur yang syar'i sambil mengambil pelajaran dari apa yang kita saksikan di kuburan itu. Bahkan ada 1 resep kalau kita berani. Resep ini benar-benar insya Allah akan membuat kita sadar. Kan kita pasti mati kan? Dan ketika kita mati, kita bawa amal kita. Kalau perlu kita latihan mati. Bagaimana cara latihan mati? Kita beli kain kafan. Kita potong kain kafan itu sebagaimana yang disunnahkan Nabi. Kalau orang laki 3 lapis kain kafan. Kita beli kain kafan, kita potong sesuai dengan tubuh kita. Lalu kita minta dikafani. Ini kita latihan mati ya. Kita minta dikafani. Tolong kafani saya, dikafani kita. Ya. Setelah kafan ditutup, kita bayangkan yang mati itu kita sendiri. Ketika kita telah dikafani, sambil kita bayangkan apa yang telah saya lakukan selama di dunia. Allahu Akbar. Insya Allah tertampak semua di depan kita bahwa ternyata dosa kita banyak, amal ketaatan kita sendiri sedikit. Lalu kita pun sadar, ya Allah, taubat ya Allah, hamba taubat ya Allah. Ingat mati. Ingat, tidak ingat ya pasti mati. Kalau kita ingat, kita sadar, kita untung, kita selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Umur daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umurnya umatku antara 60 sampai 70. Itu pun kalau kita sampai. Masih banyak di antara kita belum 60 sudah meninggal dunia. Yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah adalah madza ba'dal maut. Ada apa setelah kematian itu? Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Kita yang banyak membaca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sibuk dengan materi duniawi membuat kita lalai. Sudah mati baru sadar, menyesal, dan penyesalan yang tidak ada gunanya.
Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayinati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati. Engkau maha dekat, Engkau maha mendengar, Engkau mengabulkan doa, dan Engkau menunaikan hajat. Allahumma ij'alna mimman tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau mencintai mereka dan mereka mencintaimu, ya Allah. Allahumma ij'alna minas 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Warzuqna al-firdaus al-a'la minal jannah wa najjina minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berilah kami rezeki surga firdaus yang paling tinggi, ya Allah, dan selamatkanlah kami dari azab kubur, dari azab api neraka. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa na'udzubika minar riya' was-sum'ah wan-nifaq wa nas'alukal qabul. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari riya, dari kemunafikan, dari ketidakikhlasan. Jadikan kami ikhlas, terimalah semua amal perbuatan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah. Engkau berikan kepada kami taufik sebelum kami mati, ya Allah. Kami Engkau beri taufik untuk beramal soleh sehingga kami mati dalam keadaan yang terbaik. Kami mati berzikir kepadamu. Kami mati dan akhir kalam kami adalah la ilaha illallah. Dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma akhrij hubbat dunya min qulubina kama fa'alta bi ibadika salihin wal awliya al muttaqin. Ya Allah, keluarkan cinta dunia dari hati-hati kami sebagaimana hal itu Engkau lakukan kepada kekasih-kekasih-Mu, para wali, para orang-orang saleh semuanya, ya Allah. Karena kami tahu, ya Allah, kalau cinta dunia di hati kami, semua amal perbuatan kami akan rusak, karena itu adalah pangkal dari semua kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullahal 'azim yu'tikum wa salamin fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.